Hai semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Video kali ini aku akan cerita ke kalian tentang sebuah kejadian yang terjadi kepada sebuah keluarga seperti yang kalian lihat di judul, yaitu sebuah keluarga yang ada di negara Peru dan mereka ini mengikuti sebuah acara game show di televisi, yang mana mereka sangat berharap dengan ikutnya acara tersebut akan membuka pintu keberuntungan untuk mereka. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya nih guys. Dan hal ini benar-benar menarik simpati dari banyak negara. Dan yang pasti kalian harus tonton video ini sampai habis. Di sebuah pemukiman pinggiran kota Lima, tepat di desa Huachipa, Peru. Di sana tinggallah keluarga Saya Sanchez yang terdiri dari sang ayah yang bernama Leoncio dan sang ibu yang bernama Vilma dan dua anak perempuannya yaitu Eva dan Rutalia. Nah, di kisah ini kita akan membahas tentang Rutalia. Rutalia saat itu berusia 19 tahun. Dia adalah seorang gadis yang bercita-cita sangat tinggi ya guys. Berkuliah di salah satu universitas di Peru. Dan dia pun bekerja sampingan sebagai call center untuk membantu kedua orang tuanya membiayai kuliahnya. Dan dia pun berharap suatu saat nanti jika uangnya terkumpul, dia mempunyai cita-cita untuk membuat sebuah usaha salon. Orang tuanya pun sangat bangga nih memiliki putri seperti Rutalia. Mereka adalah suku Quechua dan mereka bukan berasal dari keluarga kaya. Sehingga Leoncio dan Vilma harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga kecilnya ini. Leoncio dan Vilma sehari-harinya adalah berjualan buah. Dan mereka pun mengikuti band kecil di mana ayahnya ini memainkan musik harfa, sedangkan ibunya Vilma ini sebagai vokalisnya, menyanyikan lagu-lagu Andas. Meskipun hidup mereka ini sangat sederhana, tapi Leoncio dan Vilma bangga karena dua anak perempuannya bisa kuliah. Ruth pun sadar dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang uang itu tidak pernah dengan mudah mendatangi mereka. Sehingga Ruth ini bercita-cita, dia ingin sekali menjadi terkenal. Kan dalam bayangannya dia, kalau terkenal pasti punya banyak uang ya guys. Sehingga hal ini yang membuat Ruth berkali-kali mengikuti audisi di stasiun televisi ya guys. Audisi sinetron atau audisi telenovela gitu ya. Dia juga sering mengikuti audisi kuis atau game show di TV. Ya lumayan lah pikirnya kalau misalnya dia menang, uangnya itu bisa dia gunakan untuk membuka usaha salon seperti impiannya. Sampai suatu hari, Ruth ini mendapatkan informasi bahwa dia terpilih menjadi salah satu peserta game show di televisi. Dimana game show ini adalah game show perdana yang tayang di Peru. Dan dia adalah peserta pertamanya guys. Dan tentu saja ini adalah pertama kalinya Rutalia akan tampil di televisi seperti harapannya. Game show ini sebenarnya sudah ditayangkan di berbagai negara dengan versi masing-masing ya guys. Kalau di Amerika itu namanya The Moment of Truth. Nah, sedangkan di Peru game ini dinamakan Valor de la Verdad yang berarti nilai kejujuran. Nah, game ini nantinya akan memakai sebuah alat detektor kebohongan gitu ya guys, atau polygraph test ya, seperti yang dipakai di kantor-kantor polisi gitu. Nah, pesertanya ini nantinya akan dipakaikan alat detektor tersebut dan kemudian diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan di seputar kehidupannya dia nih guys, yang tentu saja pertanyaan-pertanyaannya itu nantinya akan sangat ekstrim dan pastinya memalukan si peserta. Contoh pertanyaannya tuh kayak gini misalnya, apakah kamu pernah mengutil, apakah kamu pernah punya hutang, ataukah kamu mungkin pernah selingkuh dengan suami orang misalnya kayak gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan hadiah uang, pesertanya ini harus menjawab dengan jujur semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada dia, dan semakin ekstrim pertanyaannya itu, maka hadiahnya pun semakin besar nih guys. Dan alat detektor itu akan tahu apakah peserta ini jujur atau tidak. Ya, resiko ikut game ini pastilah sangat beresiko ya guys, karena hal yang paling ibaratnya itu kayak rahasia terdalam dari seseorang itu akan diketahui oleh seluruh Peru. Tapi di sini kayaknya Rutalia udah benar-benar sangat siap dengan segala konsekuensinya. Buktinya dia sangat senang nih terpilih menjadi peserta pertama di game show yang akan tayang perdana di Peru. Nah, kemudian karena pesertanya ini diwajibkan membawa 3 kenalan, maka Rutalia ini akan membawa ayahnya dan ibunya serta pacarnya nih yang bernama Brian Romero Leva. Dan Rutalia ini sangat berharap dengan tampilnya dia di game show televisi ini akan membukakan pintu rezeki buat dia nih guys. Tanpa dia pernah sadari, yang terbuka malah pintu petaka.
syuting game show Valor de la Verdad ini berjalan di bulan Juni 2012. Beto Ortiz adalah host atau pembawa acara di acara tersebut ya guys. Dan produser show pun sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial. Yang pastinya, kru TV ini sudah lebih dulu mendatangi keluarganya Rutalia untuk menanyakan kegiatan-kegiatan sehari-harinya Rutalia. Bahkan, mereka pun sudah sampai mengorek-ngorek perihal kehidupan rahasia dari Rutalia ini, dari teman-temannya, dari tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, seperti itu guys. Dan sebelum acara game show ini dimulai, produser dari Valor de la Verdad membisikkan kepada Beto Ortiz bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti pastinya akan sangat memalukan Rutalia dan juga keluarganya guys. Tentu saja mereka yakin rating dari acara mereka ini akan sangat bagus. Kemudian Rutalia ini hadir di studio bersama dengan kedua orang tuanya ya, yang tampak sangat deg-degan. Juga pacarnya yaitu Brian Romero Leyva yang terlihat kayak senyum-senyum malu-malu gitu ya guys. Ya maklum aja lah, ini adalah pertama kalinya mereka itu tampil di TV. Tapi ya mereka juga pastinya ada rasa deg-degan dan cemas ya guys. Apakah ada nih rahasia-rahasia dari Rutalia yang mereka itu nggak tahu. Kemudian permainan pun dimulai, serta dan pembawa acaranya ini duduk ya di atas panggung. Sementara keluarganya itu disediakan lokasi di samping panggung ya, duduk di sofa di samping panggung gitu. Dan saat acara berlangsung nih, apabila dari pihak keluarga nggak sanggup untuk mendengarkan jawaban dari Ruth, mereka bisa memencet bel dan nanti jawaban dari Ruth itu akan dirahasiakan dari mereka. Kemudian acara game show pun dimulai. Beto Ortiz mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Rutalia. Yang pasti pertanyaan di awal-awal ini masih sangat umum ya guys. Beto mempertanyakan, apakah kamu pernah bolos kuliah dan apakah kamu pernah pengen punya kulit yang lebih putih gitu guys. Dan di situ Rutalia pun menjawab iya. Kemudian alat detektor mendeteksi bahwa jawabannya Ruth ini jujur. Semua penonton pun bertepuk tangan. Permainan berlanjut ya guys. Ini pertanyaannya mulai agak-agak ekstrim sedikit. Dimana Beto Ortiz ini mempertanyakan, apakah kamu pernah malu nih dengan penampilan dari orang tuamu? Dan di situ Rutalia ini menjawab iya. Kemudian detektor mendeteksi bahwa jawabannya Ruth ini jujur. Wah, di situ ibunya mulai agak-agak emosional gitu ya guys. Dia nggak nyangka aja nih, kok putrinya ini pernah malu sama orang tuanya sendiri. Kemudian permainan pun masih berlanjut ya guys. Di sini pertanyaannya mulai agak panas. Dimana Beto Ortiz ini menanyakan, apakah kamu sekarang sedang bekerja di call center? Dan di situ Ruth menjawab tidak. Kemudian alat detektor mendeteksi bahwa Ruth ini jujur. Wah, di situ orang tuanya kaget. Bukannya selama ini Rutalia itu bekerja di call center ya guys, untuk tambah-tambahan biaya kuliah gitu. Lalu Ruth ini menjawab, iya sebenarnya selama ini aku berbohong kepada orang tuaku. Aku sebenarnya nggak kerja di call center, tapi aku bekerja di nightclub. Wow, dan di situ penonton pun mulai heboh nih guys. Kedua orang tuanya pun langsung shock guys. Dia nggak nyangka banget ternyata Rutalia berbohong kepada orang tuanya tentang pekerjaannya. Tapi permainan pun masih berlanjut ya guys. Beto Ortiz pun bertanya, apakah kamu pernah punya fantasi nih melakukan hubungan gitu ya dengan sesama? Dan di situ Ruth pun menjawab iya. Kemudian alat detektor lagi-lagi mendeteksi bahwa Ruth ini jujur. Dan dia pun menjelaskan, sebenarnya sejak dia berusia 14 tahun, dia itu pernah membayangkan kalau dia itu menyukai sesama gitu guys. Dan dia menceritakan bahwa dulu dia pernah mencium seorang gadis. Dan dia merasa bahwa dia ini adalah bisek gitu ya, maksudnya bisa cowok, bisa cewek kayak gitu. Dan di situ wajah pacarnya dan juga orang tuanya udah merah gitu ya, malu banget ya guys. Masa sih harus membahas hal kayak gini di depan banyak orang dan kemudian hal ini akan disiarkan seperu gitu guys. Di situ orang tuanya udah tampak sangat-sangat malu. Nah lalu lanjut nih permainannya ke pertanyaan yang berikutnya, dimana Beto Ortiz tuh mempertanyakan, apakah kamu pernah dibayar gitu ya untuk melakukan mantap-mantapan? Dan di sini yang mengejutkan, Ruth itu menjawab iya nih guys. Dan kemudian alat detektor itu mendeteksi bahwa jawabannya Ruth ini jujur. Waduh, parah. Orang tuanya udah kayak kadung malu banget gitu ya. Kok anaknya ini ternyata pernah menjadi itulah yang dibayar itu guys. Dia menjelaskan dia melakukan itu hanya 2 kali. Dan dia pada saat itu benar-benar sangat terpaksa karena dia butuh duit gitu katanya.
Tapi dia berjanji banget sama dirinya bahwa dia tidak akan pernah mengulangi hal itu, guys. Di situ orang tuanya, terutama ibunya, udah shock banget, parah, dan dia sampai berteriak minta supaya Ruth ini berhenti di situ dan jangan sampai dilanjut lagi nih. Di situ Ruth pun setuju, kemudian acara game show pun dihentikan. Ruth akhirnya mendapatkan hadiah sebesar 5.300 US dollar, dimana itu sangat-sangat kecil ya dibandingkan hadiah utamanya, yaitu 50.000 US dollar. Dan kemudian setelah acara itu selesai, Ruth pun langsung menghampiri kedua orang tuanya dan meminta maaf kepada orang tuanya atas semua rahasia-rahasia yang telah terungkap nih, guys. Dan sebulan kemudian, tepatnya hari Sabtu tanggal 12 Juli 2012, di mana acara game show tersebut disiarkan untuk pertama kalinya di televisi. Dan pastinya ditonton oleh seluruh penduduk Peru. Ternyata penayangan perdana game show de la Verdad di stasiun TV Frecuencia Latina ini begitu sukses dan mendapatkan rating tinggi nih, guys. Ibarat kata itu semua penduduk Peru tuh pada nonton gitu ya. Tapi hal buruk pun langsung menimpa keluarganya saya Sanchez nih, guys. Dimana semua tetangga, teman-teman itu menghina keluarga mereka, dan orang-orang pun sampai memberikan julukan kepada Ruth bahwa dia adalah wanita panggilan. Bahkan nih, kerabat-kerabat yang dulunya udah nggak pernah kontak mereka sama sekali, sampai datang kepada mereka, mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini sudah bikin malu keluarga nih, guys. Nah, pokoknya kehidupan mereka yang awalnya damai, tentram, itu semuanya jadi kacau balau. Dan bahkan orang tuanya ini merasa sangat-sangat menyesal kenapa kok anaknya ini harus ikutan game show itu. Dan Ruth pun yang awalnya cuek bebek aja, yang dia intinya yang penting dapat duit gitu kan, akhirnya lama-lama juga shock juga ya, guys. Dimana dia sampai ngomong kepada ibunya bahwa dia kayaknya pengen bunuh diri aja nih. Bahkan pacarnya ini, si Brian Romero Leyva ini juga nggak kalah buruk ya, guys. Dia sampai dicaci sama tetangga-tetangga, dibilang kok kamu mau sih pacaran sama wanita panggilan. Terus dia juga pernah naik bis, kemudian dilecehkan sama anak-anak SMA di dalam bis itu. Sampai-sampai Brian ini harus sembunyi gitu di sebuah toko supaya nggak dikata-katain gitu. Karena geram banget ya, ibaratnya hidupnya itu udah terganggu, sangat-sangat terganggu lah gitu. Dan akhirnya Brian ini ditemani oleh pamannya yaitu Rudy Leyva, mereka mendatangi stasiun TV Latina dan mereka minta uang kompensasi nih, guys, karena hidupnya itu sudah berantakan banget dan dia juga sudah sangat dipermalukan sama masyarakat. TV pun sempat mendatangi rumahnya Brian dan menginterview si Brian ini gimana keadaannya setelah game show tersebut ditayangkan di TV. Di situ Brian pun mengatakan bahwa dia itu malu banget dan dia nggak bisa memaafkan Ruth atas hal itu. Dan kemudian Brian pun bongkar rahasia yang bikin geger ya, guys ya, karena dia mengatakan bahwa sebenarnya dia itu bukanlah pacarnya Ruth nih. Jadi sebenarnya mereka itu sudah putus dari beberapa bulan yang lalu sebelum ikutan acara game show ini. Tapi karena game show ini harus membawa 3 orang, makanya di situ Ruth memohon kepadanya untuk dapat hadir dan mengaku menjadi pacarnya. Ruth pun berjanji nih bahwa dia akan membagi hasil atas hadiah yang diterima. Dan juga bilang, produser tahu kok kalau kami itu sebenarnya nggak pacaran. Juga mengaku bahwa sampai saat ini Ruth itu nggak ngasih uang gitu sama dia, nggak bagi hasil gitu loh. Menurut keluarga Ruth, memang sih setelah game show itu, Brian ini sering banget minta uang kepada Ruth. Yang awalnya itu jumlahnya sedikit, terus lama-lama makin banyak nih yang diminta, guys. Lalu nggak lama setelah itu rumahnya Ruth ini itu kecurian ya, guys ya, sampai laptopnya itu hilang. Di situ keluarganya Ruth yakin banget yang mencuri ini pasti Brian. Jadi intinya semenjak ikutan game show itu, keluarga mereka pun bener-bener kacau ya, guys. Harga diri hilang, kedamaian mereka hilang, laptop hilang, bahkan yang paling parah sekarang Ruth Thalia pun hilang. Pada 11 September 2012, tepatnya 8 minggu setelah acara game show itu ditayangkan di TV. Nah, Ruth Thalia ini tidak pulang ke rumah ya, guys. Keluarganya pun benar-benar sangat cemas karena Ruth Thalia nggak pernah seperti ini sebelumnya. Keluarganya pun menghubungi teman-temannya, tapi nggak ada satupun yang tahu di mana Ruth berada nih, guys. Sampai pada akhirnya ada seorang teman, katanya dia tuh lihat Ruth ini pernah pulang kuliah dan dia menerima telepon dari Brian. Dan setelah itu dia pergi gitu, guys. Nah, jadi sepertinya yang terakhir berbicara dengan Ruth itu adalah Brian. Kemudian orang tua dari Ruth ini langsung datang ke rumahnya Brian dan mempertanyakan di mana anaknya berada. Di situ Brian bilang, aku nggak pernah ketemu sama Ruth, katanya gitu. Sudah lama banget aku nggak pernah ketemu sama Ruth. Dan orang tuanya pun sampai memohon kepada Brian, apa-apaan sih ini, tolong jangan main tuduh-tuduh aja lah gitu. Nggak ada buktinya bahwa aku tuh bersama-sama Ruth gitu. Di situ Brian benar-benar nggak mengakui pernah ketemu sama Ruth gitu ya, guys. Mau bagaimana lagi, akhirnya orang tuanya ini pun melaporkan hal ini ke polisi. Dia mau melapor bahwa anaknya ini yang bernama Ruth Thalia ini hilang ya, guys. Dan sesampainya di kantor polisi, ternyata
mereka ini dianggap adalah keluarga yang kurang mampu gitu, jadi mereka dicuekin aja nih sama polisi. Kemudian ayahnya ini pun nggak kehabisan ide, akhirnya Lorenzo ini mendatangi stasiun TV Latina dan berharap stasiun TV ini mau menyiarkan tentang hilangnya anaknya yaitu Rutalia. Ya, tapi sekali lagi janji tinggal janji, jadi sampai ditunggu-tunggu 1 minggu dari situ stasiun TV Latina ini tidak menyiarkan tentang hilangnya Rutalia. Dan mereka pun terus berusaha, mereka mendatangi stasiun TV yang lainnya di Kota Lima itu. Sayangnya mereka di situ hanya menyampaikan bahwa tolong siarkan anakku hilang gitu guys ya, jadi tanpa menyebutkan anaknya itu siapa gitu. Jadi ibarat kata ya siapa nih gitu kan, nggak penting juga gitu, nggak akan menjadi berita yang heboh gitu. Jadi dari stasiun TV yang mereka datangin itu nggak ada yang peduli dengan permasalahannya mereka. Nah, barulah setelah mereka itu menyebutkan bahwa anaknya ini adalah peserta perdana dari game show Farlo de la Fardat, dan di situ stasiun TV pun mulai tertarik nih guys untuk menyiarkan hal ini. Oh, peserta yang mengaku pelacur itu. Barulah akhirnya semua stasiun TV berlomba-lomba membuat berita tentang hilangnya Rutalia ini guys. Nggak terkecuali juga polisi yang awalnya mereka itu cuek banget dengan masalah ini, dan lagi-lagi semua ini soal rating ya guys ya. Dan pada tanggal 22 September 2012, di mana 11 hari semenjak Rutalia ini hilang, ayahnya Lorenzo ini ditelepon oleh salah satu stasiun TV ya guys, yang mengatakan bahwa polisi menemukan jasad seorang perempuan yang terkubur di dalam sebuah sumur, di mana sumur itu ditutupi oleh semen dan pasir, dan sumur itu berada di ladang milik Reddy Leva, yaitu paman dari Brian Leva. Dan di situ media elektronik, pertelevisian, semua nggak ada yang memberikan privasi kepada keluarga saya Sanchez. Mereka terus saja merekam semua reaksi keluarganya saat menemukan jasad anaknya ini terkubur di situ guys. Dan tentu saja bagi mereka ini adalah sebuah berita besar, di mana berita ini memiliki rating yang sangat tinggi ya guys ya bagi mereka. Meskipun sudah menginterogasi Brian, dan akhirnya Brian pun mengakui dan menunjukkan di mana tempat dia menguburkan Rutalia. Di situ pun Brian bercerita bahwa katanya dia nggak sengaja membunuh Rutalia. Dimana pada hari itu saat Rutalia ini pulang kuliah, Brian menelpon Ruth dan kemudian mereka bertemu di jembatan. Pada saat itu mereka pun bersama-sama ke rumah sewaannya Brian. Lalu mereka minum anggur dan akhirnya mereka melakukan mantap-mantap berdua. Setelah itu mereka cekcok. Dan akhirnya Brian mencekik Ruth sebentar dan dia kaget ternyata Ruth itu sudah meninggal dunia. Dan pada saat persidangan kasus ini, pengacara Brian Romero Leva mengatakan bahwa yang bersalah adalah Beto Ortiz dan juga acara game show tersebut. Karena semua berawal dari acara itu ya guys. Dan akhirnya si Brian ini terpaksa untuk melakukan tindakan fatal ini kepada Ruth. Tapi sidang akhirnya membuktikan bahwa ternyata semua pengakuan dari Brian tersebut adalah bohong. Gak ada sama sekali yang namanya pembunuhan tidak disengaja. Karena sebenarnya Brian ini bahkan sudah merencanakan pembunuhan kepada Rutalia. Ada seorang remaja yang memberikan kesaksian kepada polisi bahwa dia itu ternyata pernah dibayar sama Brian, memberitahu Brian tentang keberadaannya Rutalia saat di luar rumah gitu ya guys. Dan pada saat itu dia juga melihat maksa si Ruth ini untuk masuk ke dalam bukan taksi sih, tapi seperti bajai gitu ya guys. Nah, karena si Brian ini bekerja sebagai supir bajai nih. Itu saksi menyebutkan bahwa yang menolong Brian untuk menculik Ruth pada saat itu yaitu pamannya Brian, si Reddy Leva tadi ya guys. Di situ mereka pun memberi Ruth racun dan mereka juga mencekik Ruth sampai akhirnya Ruth ini mati. Kemudian jasadnya mereka buang ke dalam sumur tersebut yang akhirnya mereka tutupi dengan batu dan juga semen nih guys. Motif dari penculikan yang berujung dengan pembunuhan ini tidak lain adalah mereka menginginkan uang dari hadiah game show tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 27 Februari 2014, pengadilan pun akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Brian Romero Leva dan juga pamannya Reddy Leva. Sementara acara Farlo de la Fardat tetap berlangsung ya guys di Peru. Episode-episode selanjutnya, game show ini akhirnya hanyalah menayangkan dari kalangan artis ya guys, karena bagi mereka kehidupan dari kalangan artis itu lebih menarik dan mungkin ratingnya bisa lebih tinggi ketimbang mereka harus membahas dari kehidupan orang-orang biasa. Dan game show ini berakhir ditayangkan di televisi Peru pada tahun 2016 dan seluruh penduduk Peru tidak pernah melupakan kejadian tentang peserta pertama dari game show Farlo de la Fardat ini, yaitu Rutalia yang berujung duka, meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan.
Dan sampai di sini kisah tentang Rutalia ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kalian ya guys. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian punya request tentang cerita yang mau kita bahas, komen di bawah ya guys. Terima kasih.